Lapor. Lapor. Paduka, ada masalah? Raka Pratama, menipu sang pendengar suci. Pergi kencan di dunia. Katanya mau cari istri buatnya. Bodhisattva Raja Aditya sedang cari dia kemana-mana. Dia bilang, Bodhisattva Raja Aditya bilang apa? Bodhisattva bersumpah, selama Raka Pratama hidup, dia takkan jadi Buddha. Apa? Bagaimana kabar Raka Pratama? Raka Pratama menghilang. Entah di mana. Syukurlah baik-baik saja. Syukurlah. Kenapa cuma kamu? Di mana Bima Saputra? Paduka, itu yang mau saya laporkan. Bima Saputra ini dibohongi Raka Pratama untuk bereinkarnasi. Dan dia masuk alam hewan. Apa? Cepat tarik dia kembali. Sudah ditarik. Sedang istirahat. Paduka, menurut saya, Raka Pratama beberapa bulan ini prestasinya bagus. Tapi dia buat banyak masalah. Bagaimana kalau Paduka pecat dia? Tidak boleh. Dia punya mata Dewa Dua Alam. Dilindungi Tuah Agung. Dia bekerja untuk balai arwah. Dunia akan lebih damai. Tapi, Sudah, jangan lanjut. Sudah saya peringatkan dia. Seharusnya mulai sekarang, dia akan lebih kalem. Kartu pamungkas. Masih main? Waktunya kalian diambil. Hantu dari mana berani mengganggu kami? Siapa bilang aku hantu? Kalian nggak lihat? Aku ini manusia hidup. Kau manusia. Berani sekali kau. Manusia hidup, berani masuk wilayah kami. 3 hantu pinggir barat? Kau cari mati, ya? Betul. Kau tak cari tahu dulu. Nama besar kami, 3 hantu pinggir barat. Cukup omong kosong. Hari ini aku datang untuk menaklukkan kalian. Dengan tubuh kurus begini. Berani bilang mau menaklukkan kami? Sebelum itu, aku mau tanya sesuatu. Jawab dengan baik. Atau jangan salahkan aku nanti. Bocah ingusan, berani bicara besar. Sudah 2,5 tahun aku jadi hantu, belum pernah ketemu orang seperti kau, tak tahu malu. Hari ini kau akan lihat kehebatan kami. Kenapa kalian tak mau dengar? Memaksa aku bertindak. Abang, jangan pukul muka. Hah, gimana? Masih sombong? Abang, kami salah. Jangan pukul lagi. Iya, Abang. Siapa sebenarnya kau ini? Nanti kalau ketemu Abang, kami minggir, boleh kan? Perkenalkan, aku Raka Pratama, Duta Balai Arwah. Aku Raka Pratama, Duta Balai Arwah. Kau, bukannya kau manusia hidup? Sekarang balai arwah terima manusia hidup? Raka Pratama. Kau itu Tuan Pratama yang legendaris, yang kejam tak berbelas kasihan. Maaf Tuan, kami tak tahu siapa sebenarnya kau. Hingga menghina Tuan. Kami akan pergi. Berhenti. Ku berbolehkan kalian pergi? Tuan, kami cuma hantu kecil. Tak pantas Tuan turun tangan. Siapa bilang aku mau melawan kalian? Kau tak berniat menghajar kami? Bukannya kau bilang tadi, kau sudah mati 2,5 tahun? Kenapa tak cepat bereinkarnasi? Malah tinggal di dunia orang hidup bersama 2 hantu ini? Tuan Pratama, Anda tak tahu. Kami juga ingin bereinkarnasi. Cuma dulu ingin temani istri dan anak beberapa hari. Terus lupa tanggal reinkarnasi. Jadi kami terlewat.
terjebak di sini sampai sekarang. Benar, Tuan. Ini salah kami. Kami berdua tak apa. Tapi kasihan si bungsu. Tak lama lagi, rohnya akan hancur lenyap. Sekarang saja dia tak bisa bicara. Begitu rupanya. Karena sudah bertemu kalian, aku akan bantu kalian bereinkarnasi. Sungguh, Tuan, kau bisa bantu aku bereinkarnasi. Tentu, lupa kata-kataku. Aku petugas balai arwah. Oh iya, Tuan dari balai arwah. Pasti bisa bantu kami. Kalau Tuan bisa bantu, kami sangat bersyukur. Sudah, jangan banyak omong. Bangun dulu. Kalian benar-benar mau berterima kasih? Cukup jawab satu pertanyaanku. Tanyakan saja. Kami akan jujur menjawab. Aku datang ke sini hari ini untuk mencari seorang hantu jahat. Apa kalian pernah melihat hantu jahat di sini? Tuan, kami memang pernah melihat satu. Arwah gentayangan berkeliaran. Aura dendam di tubuhnya. Bahkan lebih menyeramkan daripada kami semua. Kami tak berani macam-macam dengannya. Tapi sepertinya kami tak pernah dengar hantu itu menyakiti orang. Baik, aku paham. Sekarang aku bantu kalian bereinkarnasi. Titah Agung, bebaskan arwah sebatang kara. Diloloskan. Terima kasih, Tuan. Setelah bereinkarnasi, jadilah orang baik. Selanjutnya, cari dulu hantu jahat itu. Selanjutnya, cari dulu hantu jahat itu. Makhluk apa kau? Berani-beraninya kau bikin kaget. Katanya kau cari aku? Kau Fajar Hidayat? Fajar Hidayat? Sudah lebih 20 tahun, tak ada yang memanggil nama Fajar Hidayat. Aku sendiri hampir lupa. Bagus kau hantu jahat. Bikin aku susah payah mencarimu. Ternyata sembunyi di sini. Hantu jahat? Aku tak tahu maksudmu. Jangan banyak omong. Hari ini aku datang untuk membawamu pergi. Kalau paham, ikutlah denganku dengan patuh. Jangan paksa aku bertindak. Kemana? Masih perlu ditanya? Tentu untuk antarmu bereinkarnasi. Masa iya? Mau ku bawa jalan-jalan? Cepat. Tidak, aku tak mau. Aku tak akan bereinkarnasi. Masih ada hal yang belum kuselesaikan. Belum jumpa istri dan anakku. Bukan kau yang tentukan. Sebagai hantu kecil, reinkarnasi adalah takdirmu. Kalau tak mau dengar, jangan salahkan aku. Tidak. Apa? Tak mempan? Ini perlindungan jasa kebajikan? Tidak mungkin. Kau cuma hantu kecil. Mana mungkin punya jasa sebanyak ini? Kau cuma hantu kecil? Mana mungkin punya jasa sebanyak ini? Siapapun kau, sudah kukatakan, aku tak akan ikutmu bereinkarnasi. Abang. Bicaralah baik-baik. Lihat, kau sudah mati lama sekali. Setiap hari gentayangan bikin orang takut. Itu bukan solusi, kan? Lebih baik pilih hari baik untuk reinkarnasi. Kau bicara mudah. Kau tahu bagaimana aku mati? Saat mati, pertemuan terakhir dengan istri dan anakku pun tak kudapat. Sudah 20 tahun. Jenazahku masih terkubur di sana, entah kapan terungkap. Tapi si pembunuhku masih bebas berkeliaran. Bagaimana aku bisa rela? Tapi tetap harus reinkarnasi, kan? Lihat, kau tinggal di sini terus, tapi tak bisa ikut campur urusan dunia orang hidup. Pokoknya aku tak akan ikut kau. Menurutku, kau saja yang bereinkarnasi. Tugas di balai arwah ini ternyata tak semudah itu. Sudahlah,
Fajar Hidayat ini dendamnya bukan cuma besar, tapi juga dilindungi jasa kebajikan. Tak bisa lawan, ya menghindar saja. Nanti carikan cara lain. Aku ada urusan hari ini. Lain kali ku bawa kau bereinkarnasi, ya. Aku pergi dulu. Dengar si putih, si hitam, kalian sungguh tak tahu terima kasih. Sebelum aku pergi, bukannya bilang cuma tugas simpel, menangkap hantu kecil, pusaka gaib, tak dikasih pun tak apa. Tapi kalian tahu aku lihat apa? Hantu yang dipenuhi daya kebajikan. Percaya? Kalau bukan karena aku lari cepat, sudah mati aku hari ini. Saudara Pratama, dengar penjelasanku. Kami kan yakin kau pasti aman. Lagi pula, aku kan pergi menyelamatkan si hitam. Kalau terlambat sedikit, dia sudah bereinkarnasi jadi babi. Kan sudah kuselamatkan. Aduh, aku tak peduli. Kalian hampir membunuhku hari ini. Kasih, Apa? jangan pura-pura bodoh. Kasih kitab hidup mati. Pena pemanggil arwah juga. Kedua pusaka ini, kan pusaka tertinggi balai arwah. Masa boleh diberikan sembarangan? Bukankah pusaka untuk dipakai? Kasih aja. Jangan banyak cakap. Fajar Hidayat ini ternyata punya perlindungan jasa kebajikan. Mungkin saja ada ketidakadilan di sini. Lagi pula, ini kan kesempatan buat kalian berbuat baik sambil kumpulkan prestasi. Jangan bilang gua nggak ingetin. Oke, kami percaya kamu. Oke, kami percaya kamu. Nah, gitu dong. Kapan sih gua pernah ngerugiin kalian? Terus, kan gua lagi ngurusin tugas balai arwah. Iya kan, si putih? Gua mau lihat nih, sebenarnya apa yang dialamin Fajar Hidayat. Si putih? Nanti kamu tanyain ya. Kapan gajian? Udah. Dua barang ini, jangan sembarangan dipakai. Kami duluan pergi. Wah iya, tahu. Hati-hati di jalan, hati-hati. Fajar Hidayat, gue datang. Nanti kalau Fajar Hidayat datang, tahu harus gimana kan? Iya, tahu. Kalau si Hidayat ini berani nggak nurut sama Bapak, tak akan berakhir baik. Si Hidayat tua ini berani melawan gue, benar-benar cari mati. Hari ini kasih dia kesempatan terakhir. Kalau masih nggak nurut juga, kita... Bapak tenang saja, saya sudah siap. Nanti kalau dia masih bandel, tak akan berakhir baik. Sial, Low, Abang Hidayat datang. Silakan masuk. Dimas Gunawan. Katakan saja apa maumu. Ingin aku setujui rencanamu? Jangan harap. Bang Hidayat, lupakan soal itu. Ada apa? Ayo kita bicara baik-baik. Bang Hidayat, benar-benar tidak bisa memberi keringanan untukku. Kalau kau menghambatku seperti ini, waktu penundaan proyeknya bisa sampai 2,5 tahun. Kerugiannya tak terkira kan? Bang Gunawan, ini bukan aku sengaja menghambatmu. Kau juga tahu kan, orang-orang di bawahmu itu, kualitas kerjanya bisa diterima? Nah, kerugian ini, pasti ada yang harus menanggung dong. Kau diam, aku diam. Siapa yang tahu? Direktur Hidayat,
Jangan kaku begitu dong. Kaku? Kalau nanti ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Kalian melakukan ini. Bukankah itu membunuh demi harta? Bang Hidayat, perkataanmu itu salah. Mana ada banyak-banyak masalah. Jangan lebay. Lagi pula, aku sudah pernah melakukannya. Juga tidak ada apa-apa, kan? Kalian masih punya hati nurani tidak? Hati nurani? Nilai hati nurani berapa? Hahaha. Meskipun kalian tidak punya hati nuraniku tidak bisa menerima. Bang Hidayat, Sudah, jangan bicara lagi. Aku mustahil setuju. Kalau kalian masih begini, aku akan melaporkan kalian. Direktur Hidayat. Tenang dulu yang mulia. Minum air dulu. Jangan minum. Jangan minum. Dimas Gunawan. Tak bisa ditawar. Tidak. Kalau Fajar Hidayat tidak minum racun itu, dia pasti tidak akan mati. baik-baik Bang Hidayat. Aku akan kembali dan mempertimbangkan masalahmu dengan serius. Minum dulu airnya untuk tenangkan diri. Bang Hidayat, kau yang lebih dulu tidak menghormatiku. Jangan salahkan aku nanti. Apa maksudmu? Hidayat. Jangan-jangan kau pikir Direktur Gunawan akan tunduk padamu? Kau sendiri yang tak tahu diri. Setelah sampai di bawah sana, jangan salahkan aku. Tidak pernah memberimu kesempatan. Apa sebenarnya maksud kalian? Jujur saja padamu. Yang baru saja kau minum adalah racun. Kau licik? Aku yang licik. Kalau kau nurut saja denganku, mana ada segalanya masalah ini. Sudahlah. Turunlah dengan tenang. Kau berani... Sialan, aku sekarang berada di masa lalu Fajar Hidayat. Tidak bisa mengubah apapun. Kau berani... Sialan, aku sekarang berada di masa lalu Fajar Hidayat. Tidak bisa mengubah apapun. Inilah hasil tidak nurut. Berani melawanku. Tidak tahu hidup mati. Pak Manager, bagaimana mayat ini akan kita tangani? Ada banyak lokasi proyek di sekitar sini. Cari saja tempat sembarangan untuk kubur. Nanti tinggal di semen. Siapa yang bisa menemukan? Masuk akal. Aku akan segera mengaturnya. Pergilah. Sialan. Pantas saja Fajar Hidayat waktu itu tidak mau ikut aku untuk bereinkarnasi. Ternyata dia dibunuh. Dua benda ini seharusnya bisa membantunya. Aku harus buru-buru cari Abang Hidayat. Abang Hidayat. Abang Hidayat. Abang Hidayat. Boka. Tak kusangka kau masih berani datang. Selamat malam Abang Hidayat. Nyali cukup besar juga. Abang Hidayat, dengar dulu penjelasanku. Kali ini aku sengaja datang untuk membantumu. Hah, sifat burukmu tak berubah. Masih mau ajak aku berinkarnasi? Mimpi. Abang Hidayat, jangan salah paham. Aku bukan datang untuk mengajakmu berinkarnasi. Hah. Sungguh. Sungguh, masalahmu sudah kuselidiki tuntas. Kau juga jadi korban tipu muslihat orang jahat. Kali ini aku sengaja datang untuk membantumu. Berdasarkan apa? Bagaimana kau bisa membantuku? Dengan benda ini, pasti bisa membantumu. Berdasarkan apa? Bagaimana kau bisa membantuku? Dengan benda ini, pasti bisa membantumu. Ini... apa? Dua benda ini, kubawa dari Balai Arwah, pusaka tertinggi, kitab hidup mati dan pena pemanggil arwah. Kitab hidup mati, seharusnya kau pernah dengar. Sedangkan pena pemanggil arwah ini,
bisa membantumu masuk dalam mimpi keluargamu. Atau disebut kirim pesan lewat mimpi. Kau bicara benar? Kau benar-benar bisa membantuku? Tentu saja benar. Penyebab kematianmu sudah kuselidiki tuntas. Jadi kali ini, kubawa 2 pusaka tertinggi ini untuk membantumu. Maaf adik, sebelumnya aku salah menuduhmu. Tak kusangka kau benar-benar bisa membantuku. Jangan begitu. Ini memang tugas saya. Kau punya jasa kebajikan besar. Aku tak pantas menerima sembah sujudmu. Kalau begitu, kapan saya bisa bertemu istri dan anak saya? Sekarang sudah malam. Saya akan langsung jalankan ritual. Tak lama lagi, kau akan sampai di rumah. Nanti, kirimkan pesan lewat mimpi pada mereka. Suruh mereka cari keadilan dan balas dendam. Terima kasih bantuannya, saudara. Tolong kirimkan saya pulang. Sudah bicara banyak, tapi belum tahu nama Tuan. Saya Raka Pratama. Saya wakil Balai Arwah. Selanjutnya, cuma perlu Abang Hidayat kirim mimpi. Keluarganya akan urus jenazah dan tulang belulangnya. Nanti, saya bisa antar dia ke Balai Arwah. Lapor tugas. Tugas saya pun selesai. Nanti, saya bisa antar dia ke Balai Arwah. Lapor tugas. Tugas saya pun selesai. Tuan, kenapa datang? Ada perintah? Kitab hidup mati dan pena pemanggil arwah. Dari balai arwah dibawa orang. Kamu waspada di sana. Bawa orang periksa tempat itu. Baik, saya segera atur. Ada apa? Kok panik? Tuan bilang mayat itu, mungkin ada masalah. Kita harus periksa. Oke. Segera datang. Guru Setiawan, ini tempatnya. Kalau ada masalah, tolong langsung buka altar dan lakukan ritual. Saya mau hancurkan roh Fajar Hidayat. Guru Setiawan di sini. Kalau ada masalah, segera buka altar dan lakukan ritual. Aku mau roh Fajar Hidayat hancur lenyap. Ini rumahku. Aku telah pulang. Saudara pertama, tak bohong padaku. Sinta, putriku. Aku minta maaf padamu. Aku segera datang padamu. Sinta, ayah pulang. Ayah. Ayah, kau akhirnya pulang? Aku tahu, kau tak akan tinggalkan aku. Selama ini kau kemana? Aku dan ibu sangat rindu. Kami susah mencarimu. Aku juga rindu kalian. Sinta, dengarkan kata-kataku. Kau harus ingat jelas. Aku dibunuh di Mas Gunawan. Setelah dia bunuh aku, jenazahku dikubur di sudut gudang pinggir barat. Makanya selama ini, kalian tak temukan aku. Sinta, dengarkan kata-kataku. Kau harus ingat jelas. Aku dibunuh di Mas Gunawan.
Setelah dia bunuh aku, jenazahku dikubur di sudut gudang pinggir barat. Makanya, selama ini, kalian tak temukan aku. Ayah, apa yang ayah katakan? Semua benar. Iya. Setelah kau bangun, kau harus cari cara minta keadilan untukku. Jangan biarkan penjahat lolos dari hukuman. Ayah, aku dan ibu sudah lama curiga. Kau pasti dibunuh orang lain. Kami juga pernah selidiki. Tapi tak ada petunjuk tentangmu. Si Wang itu pasti punya backing. Kamu dan Mama harus sangat hati-hati. Mengerti, Papa. Singte, katakan pada Mama, aku tak meninggalkan kalian. Bahaya. Jenazahku diganggu. Papa kenapa? Papa, jangan tinggalkan aku. Papa. Papa, jangan pergi. Jangan pergi. Sinta, ada apa? Ada apa? Ada apa? Mimpi buruk lagi? Aku baru mimpi, Papa. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Mimpi buruk lagi? Aku baru mimpi, Papa. Benarkah? Akhirnya dia mau temui kita? Papa dalam bahaya. Kita harus cepat selamatkan dia. Apa yang terjadi? Papa bilang padaku, dia dibunuh orang. Jenazahnya masih dikubur di gudang pinggir barat. Tapi tadi, dia tiba-tiba hilang. Kita harus cepat selamatkan dia. Astaga, Mah! Tak sempat jelaskan. Cepat berkemas. Ikut aku selamatkan Papa. Guru Setiawan, kenapa lama sekali? Kurasakan. Roh Bang Hidayat jauh dari sini. Tapi, segera ditarik kembali. Itu kalian. Tampaknya, kemarahan arwahmu masih kuat. Tapi sebentar lagi, nyawamu akan kuhabisi. Guru Setiawan, kau bicara dengan siapa? Fajar Hidayat. Sudah kembali. Hanya saja, dia sudah menjadi arwah. Kau tak mungkin melihatnya. Kalau begitu cepat, habisi dia untukku. Dimas Gunawan. Dulu kau yang membunuhku. Aku minta nyawamu. Dia sudah jadi arwah. Kau tak mungkin melihatnya. Kalau begitu cepat, habisi dia untukku. Dimas Gunawan. Dulu kau yang membunuhku. Aku minta nyawamu. Arwah gentayangan. Berani melukai orang di depanku? Guru Setiawan, cepat tangkap dia. Malam begini, seram sekali. Baik. Sekarang akan kukutuk dia. Hingga hancur. Apa maumu? Membunuhku belum cukup? Keberadaanmu mengganggu rencana tuanku. Hari ini tujuanku satu, yaitu membuatmu, rohmu hancur lenyap. Dimas Gunawan, karma dendamnya sangat berat. Butuh waktu untuk menghancurkannya total. Tak apa. Asal dia benar-benar mati. Aku sanggup menunggu. Fajar Hidayat, Fajar. Tak kusangka kan? Sudah lama kau mati. Ngapain repot-repot? Nah, ini dia. Harus kubunuh sekali lagi.
Hahaha. Dimas Gunawan, kau akan dapat balasan. Kau akan mati mengenaskan. Kalau dulu nurut saja padaku, tak akan begini jadinya. Sungguh disayangkan. Hah? Kulihat. Berapa lama kau bisa tahan? Sungguh disayangkan. Kulihat. Berapa lama kau bisa tahan? Baru disebut langsung datang. Bukankah ini anak gadis dan istrinya Fajar Hidayat? Sinta, Maya, kenapa kalian datang? Kalian sedang apa? Ayahku di mana? Kalian bawa kemana? Dimas Gunawan. Sudah kuduga. Pasti kalian berulah. Benar. Aku. Bisa apa kalian? Hahaha. Kalian apakan ayahku? Hahaha. Fajar Hidayat. Dia di sini. Tapi kalian tak bisa melihatnya. Tak lama lagi, rohnya akan hancur lenyap. Ayah, kami datang menyelamatkanmu. Di mana kau? Iya, Bang Hidayat. Aku dan Sinta datang menjenguk. Katakan sesuatu pada kami. Sinta, cepat bawa ibumu lari. Jangan pedulikan aku. Semakin cepat semakin baik. Cepat lari. Katakan sesuatu pada kami. Sinta, cepat bawa ibumu lari. Jangan pedulikan aku. Semakin cepat semakin baik. Cepat lari. Percuma saja. Mereka tak bisa mendengar. Kau kuhabisi dulu, baru giliran mereka. Awalnya, ingin menundamu sebentar. Tapi kau terlalu mengganggu. Hampir saja aku lupakan. Gadis ini serahkan padaku, Guru. Cepat habisi Fajar Hidayat. Kau? Apa maksudmu? Mau apa? Kau merusak rencanaku. Tentu harus kuhitung. Melihatmu secantik ini, harus kunikmati betul. Hahaha. Dimas Gunawan, hai binatang. Karena kau datang sendiri. Jangan salahkan kuasakan kau. Wahahaha. Kemari. Wanita. Menolak jamuan baik minta hukuman. Lihat bagaimana kuajar kau. Dimas Gunawan, hentikan cepat. Kemari. Gadis kecil. Menolak jamuan baik minta hukuman. Lihat bagaimana kuajar kau. Dimas Gunawan, hentikan cepat. Sial, Abang Hidayat dalam bahaya. Berani melawan? Siapa beri kau nyali? Kemari. Lepaskan Sinta. Lepaskan dia. Benda tak tahu mati. Percaya tidak, kubunuh kau. Guru, kumohon lepaskan istri dan anakku. Apapun perintahmu, akan kuturuti. Sekarang, siapa lagi yang bisa selamatkan kau? Sekarang, siapa lagi yang bisa selamatkan kau? Saudara Pratama, tolong istri dan anakku. Abang Hidayat, tenang saja. Aku di sini. Kalian akan aman. Siapa kau? Jangan ikut campur. Siapa aku? Sebentar kau tahu. Berani halangi tugasku? Kalian kurang ajar.
Guru Setiawan, cepat. Bunuh dia. Anak muda, ini bukan urusanmu. Maju selangkah lagi, aku tak segan. Oh ya? Biar kulihat seberapa hebat pendeta tua ini. Kukira hebat. Sudah beku ketakutan. Kukira hebat. Sudah beku ketakutan. Guru Setiawan, kenapa kau? Kenapa terluka? Jangan bergerak, tulang rusukku, semua patah. Apa? Aku tak punya urusan denganmu. Kenapa kau campur? Tak punya urusan? Abang Hidayat tewas karena kalian. Itu tak punya urusan? Kalian tak tahu malu. Katakan, Kau bantu dia? memangnya? Untung aku tiba tepat waktu. Kalau tidak, kalian yang menang. Dia seorang hantu. Kenapa kau bantu? Betul. Bagaimana kalau kau bergabung denganku? Kita mengabdi pada Tuan. Tenang, Tuan tak akan mengecewakanmu. Tuan, siapa itu? Tuanku adalah... Bergabunglah dan kau akan tahu siapa tuanku. Selain itu, tak bisa ku beritahu. Benar. Ingin tahu siapa tuanku? Bergabunglah dengan kami. Kau akan tak bisa mengalahkanku. Kenapa aku harus bergabung? Lebih baik ku tangkap dan paksa kalian. Bukankah itu juga bisa tahu siapa di belakangmu? Kau akan tak bisa mengalahkanku. Kenapa aku harus bergabung? Lebih baik ku tangkap dan paksa kalian. Bukankah lebih mudah tahu siapa di belakangmu? Ini, Guru Setiawan. Bagaimana ini? Kekuatannya melebihiku. Jika tak bisa mengintimidasi, kita harus hubungi tuan. Baik. Hei, anak muda, masalah lalu bisa ku maafkan. Tapi Fajar Hidayat harus mati. Aku tahu kau kuat. Tapi orang di belakangku bukan lawan yang bisa kau hadapi. Bukan otakmu kena pukul sampai bodoh ya? Kau punya orang di belakang? Apa aku tidak punya? Bercanda. Aku mewakili balai arwah. Jangan-jangan di belakangmu adalah Maharaja Langit? Jadi maksudmu, kau nekat melawan kami? Tidak, tidak. Kalian tak pantas jadi lawanku. Kau... Tidak tahu kekuatan apa di belakangmu. Kekuatan di belakangku, kalau kusebutkan, bisa bikin kalian kaget. Tak peduli siapa dalang di belakangmu, tapi orang yang mendukungku takkan bisa kau ganggu. Aku beritahu, pendukungku adalah balai arwah. Apa katamu? Kekuatan di belakangku itu, kalau kusebutkan, bisa bikin kalian ciut. Tak peduli siapa dalang di belakangmu, tapi orang yang mendukungku takkan bisa kau ganggu. Aku beritahu, pendukungku adalah balai arwah. Mustahil. Kalau kau dari balai arwah, melihat hantu, harusnya langsung ditangkap. Masa demi dia, berani melawan kami? Betul. Karena aku bisa melihatmu, membuktikan kau manusia hidup. Balai arwah, kapan boleh ada manusia hidup? Itu bukan urusan kalian. Peringatanku sudah kusampaikan. Mau percaya atau tidak, itu hak kalian. Guru Setiawan, menurutku anak ini cuman penipu yang berpura-pura sakti. Jangan sampai ditakut-takuti. Anak muda, aku tak tahu mengapa kau menipu kami. Tapi tak peduli dalangmu, balai arwah, atau istana langit sekalipun. Tuanku di belakangku, belum tentu takut padamu. Oh? Kalau gitu, suruh dia cepat datang. Kau tak layak membuat tuanku muncul. Benar. Jangan kira, dengan ilmu pas-pasanmu, kami jadi takut. Sudahlah, berisik. Kalian berdua, serang bersamaan saja. Kalau bisa menyentuhku, aku mengaku kalah. Kalau begitu, matilah kau. Ada apa? Kenapa aku tak bisa bergerak? Guru Setiawan, tolong aku. Kau tahan dulu. Aku hubungi tuan. Kau, sialan. Ada apa? Kenapa aku tak bisa bergerak? Guru Setiawan, tolong aku. Kau tahan dulu. Aku hubungi tuan. Kau, sialan. Tenang, dia takkan kabur. Diam. Kau. Sudah kubilang,
Kau takkan kabur? Kau, apa maumu? Cara kalian menyiksa Abang Hidayat akan kubalas berlipat ganda. Guru, tolong aku. Jangan buang tenaga. Tak ada yang bisa selamatkan kalian. Guruku akan segera tiba. Ajalmu juga akan segera tiba. Oh ya, kitab hidup mati balai arwah ini ada di genggamanku. Aku tak bisa bayangkan bagaimana caranya aku mati. Tak mungkin. Baiklah. Aku Raka Pratama. Akan menunggu di sini. Orang belakang kalian datang. Kalian tetap di sini saja. Abang Hidayat, aku terlambat datang. Saudara Pratama, terima kasih telah selamatkan istri dan anakku. Sudah Abang Hidayat. Rohmu terluka. Jangan bicara dulu. Baru saja ku beri mantra. Kau bisa sebentar. Temui keluargamu. Terima kasih. Kau bisa sebentar. Temui keluargamu. Terima kasih. Orang di belakang kalian masih datang atau tidak? Aku tak punya banyak waktu. Siapa sebenarnya? Berani ganggu orangku? Hei, jangan berpura-pura sakti di sini. Bersembunyi terus buat apa? Kalau berani, keluarlah. Kenapa berani muncul saja tidak? Lepaskan mereka. Aku bisa biarkan kau. Anggap saja tak pernah terjadi. Bagaimana mungkin? Aku ini pahlawan. Takkan lepaskan penjahat? Betul kan? Apapun yang kau mau bisa kuberi. Baiklah. Berani tampil saja tidak? Sampai malu-maluin begitu? Kau sedang bermain api. Berarti tak bisa runding. Kalau begitu, aku akan bawa mereka ke kantor polisi. Berani kau. Cari mati. Ini kau yang cari mati sendiri. Sepertinya di kitab hidup matiku ini akan bertambah satu nama lagi. Kitab hidup mati. Kitab hidup mati pun kau dapat. Hakim arwah benar-benar royal. Sepertinya di kitab hidup matiku ini akan bertambah satu nama lagi. Kitab hidup mati. Kitab hidup mati pun kau dapat. Hakim arwah benar-benar royal. Kau tahu banyak soal balai arwah. Siapa sebenarnya kau? Tak bisa kukatakan. Dua orang tak berguna. Kalau kau sangat inginkan, ambil saja. Siapa ya? Katakan, siapa majikan di belakang kalian? Apa identitasnya? Dia adalah Sial. Berani jangan bungkam saksi. Saudara Pratama, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi, mereka dibungkam, Dibungkam. di belakang mereka ada kekuatan misterius. Nanti aku cari tahu, santai saja. Terima kasih sudah selamatkan Maya dan Sinta. Terima kasih, Bang Pratama. Kau telah pertemukan aku dengan ayah lagi. Abang Hidayat, orang yang celakaimu sudah mati. Sebentar lagi aku akan telepon polisi. Biarkan inspektur urus jenazah mereka. Nanti jenazah Abang Hidayat bisa kalian bawa pulang untuk dikubur. Kau mau bawa aku pergi? Begini, aku kasih kau kertas jimat. Nanti, setelah jenazahmu dikubur, robek kertas ini, aku akan jemput kau. Terima kasih. Nanti, setelah jenazahmu dikubur, robek kertas ini, aku akan jemput kau. Terima kasih. Aneh sekali. Siapa ya orang misterius yang kutemui waktu itu? Kok rasanya dia ada hubungan dengan balai arwah?
Bang Pratama, lagi santai? Pas banget kalian datang. Menurut kalian, siapa orang yang kutemui? Waktu itu, Ini, aku tahu apa? Aku kan gak lihat orangnya. Mungkin kau terlalu mikir. Bisa jadi cuman hantu kecil yang lumayan sakti. Sok-sokan saja. kurasa tidak. Kalau cuma begitu, nggak sampai dia bunuh saksi. Dan lagi, dia tahu banyak soal balai arwah. Kalau begitu aku nggak tahu. Oh ya, Hakim Arwah kasih tugas. Katanya dulu ada hantu yang menandatangani kontrak dengan balai arwah untuk tinggal di dunia fana 20 tahun. Setelah 20 tahun, harus kerja untuk balai arwah 200 tahun. Dia mati berapa tahun? 20 tahun. Besok sudah, Hari jatuh tempo. kok kebetulan banget. Besok sudah hari jatuh tempo. Dia mati berapa tahun? 20 tahun. Kok kebetulan banget. Ada masalah apa? Abang Pratama? Nggak apa-apa. Kamu sibuk dulu aja. Nanti bilang ke Hakim Arwah. Katakan aku sudah tahu. Tunggu aku. Setelah mengantar Abang Hidayat. Untuk reinkarnasi. Aku akan urus ini. Ayah. Benar mau pergi? Sinta. Maya. Sekarang keinginanku sudah terpenuhi. Saudara Pratama baik hati. Biarkan kita berkumpul beberapa hari. Aku tak boleh merepotkannya. Kita masih bisa ketemu ayah? Ayah. Di kehidupan berikutnya, aku tetap mau jadi anak ayah. Sinta. Janji sama ayah. Harus jaga ibu baik-baik. Mengerti? Baiklah. Waktunya juga sudah sore. Aku harus reinkarnasi. Mengacaukan rencana tuanku. Masih mau reinkarnasi tenang? Mimpi. Waktunya juga sudah sore. Aku harus reinkarnasi. Mengacaukan rencana tuanku. Masih mau reinkarnasi tenang? Mimpi. Kamu siapa? Maya Siregar. Sinta, lihat aku nggak senang? Sinta. Kalian kenal? Dia Arman Firmansyah. Dia dulu direktur bank, mitra perusahaan kalian. Dulu aku dan Sinta, untuk urusanmu, minta bantuannya. Tapi dia... Pajingkan, Nyonya Siregar, jangan bicara begitu. Waktu itu kan kalian yang mohon padaku. Aku cuma minta sedikit imbalan saja. Hahaha. Maya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Hah, biarkan aku jelaskan. Dulu mereka, demi membela keadilanmu, datang padaku dengan rendah hati. Tapi aku cuma mengajukan permintaan kecil itu. Mereka malah tak setuju. Jadi terpaksa aku memaksa. Hahaha. Tapi akhirnya mereka kabur. Tapi hari ini, tak satu pun dari kalian bisa lolos. dasar binatang kau. Gagal merampas Sinta dulu? Apa sekarang? Kau berani berbuat onar di rumah kami? Apa? Merampas Sinta? Apa? Kau masih mau berbuat onar di sini? Apa? Mau merampas Sinta? Jangan lihat aku begitu. Bukannya mereka akhirnya kabur, tapi hari ini, hihihi. Hah! Mau nakut-nakuti siapa? Hantu receh seperti kau. Berani berulah di sini? Kira aku takut? Hari ini aku sudah siap. Wah, harus diakui. Putrimu ini cantik sekali. Akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku menaklukkannya. Wahahaha. Kurang ajar kau.
Kau juga bukan manusia? Kau yang bukan manusia. Kalau begitu kenapa kau bisa? Wahahaha. Tak menyangka, kan? Ini kekuatan yang diberikan Tuanku padaku. Dengan kekuatan ini, aku bisa berbuat sesuka hati. Tak ada yang bisa menghentikanku. Wahahaha. Sudah lama kulihat kau, semut kecil. Dengan kekuatan ini, aku bisa berbuat sesuka hati. Tak ada yang bisa menghentikanku. Hah! Sudah kudeteksi sejak tadi, semut kecil. Kau ternyata sekuat ini. Haha! Ini belum apa-apa. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Karaku, berani-beraninya kau menggagalkan rencana tuanku. Lihat bagaimana aku menghabisi kau. Lepaskan ayahku. Suamiku, kau pengecut licik. Lepaskan suamiku cepat. Lepaskan dia? Boleh saja. Tapi kau harus menurut perintahku. Baik. Aku akan menuruti. Tidak, Sinta, jangan. Jangan pedulikan aku. Maya, bawa Sinta pergi cepat. Diam. Iblis besar. Jangan harap kau akan berhasil. Itu bukan urusanmu. Tak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Kemari. Sinta, jangan dengarkan dia. Cepat pergi dari sini. Hahaha. Seharusnya dari tadi begitu, kan? Dia juga tak perlu menderita. Sinta, jangan dengarkan dia. Cepat pergi dari sini. Aku kasih kau kertas jimat ini. Nanti, setelah jenazahmu dikuburkan dengan layak, kau akan kertas jimat ini. Aku akan jemput kau pulang. Tuan Pratama, cepat selamatkan kami. Tuan Pratama, cepat selamatkan kami. Siapa gerangan? Ada rahasia apa? Abang Hidayat cepat sekali mengatur urusan akhirnya. Baiklah, aku akan bawa dia kembali untuk bereinkarnasi. Tidak, Sinta. Tuan Pratama, cepat selamatkan kami. Kau berani sentuh anakku? Matimu akan menyakitkan. Sinta ya. Asal kau melayaniku dengan baik. Nanti apapun yang kau mau, akan kau dapat. Hahaha. Sekarang, bisa lepaskan ayahku? Hahaha. Lepaskan dia? Oh, aku lupa kasih tahu. Hari ini aku datang dengan tugas. Dia berani halangi rencana tuanku. Hari ini aku datang untuk membunuhnya. Kau ingkar janji. Hahaha. Kapan kau dengar penjahat pegang janji? Sudah, tak usah banyak bicara. Fajar Hidayat, saatnya pergi. Kalian cari mati ya. Kalian cari mati ya. Ini... Aku tak salah tempat kan? Ini rumah Abang Hidayat kan? Tuan Pratama, kau tak salah. Kumohon, selamatkan Sinta dan suamiku. Kumohon. Abang Hidayat, ini... Kau yang lakukan? Kau ini siapa lagi? Bocah ingusan. Minggir kalau paham. Atau kau juga kena? Saudara pertama, tolong bawa Sinta dan Maya. Pergilah. Lepaskan dia. Lepaskan. Kau siapa? Berani bicara begitu?
Trik murahan. Berani pamer di depan ahlinya. Suamiku, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saudara Pratama, kau selamatkan aku lagi. Abang Hidayat, tak usah berterima kasih. Yang penting kau selamat. Tuan Pratama, terima kasih sudah datang tepat waktu. Menyelamatkan Bang Hidayat. Kalau tidak... Tidak. Hah! Cuma nambah yang mau mati. Orang yang cari mati. Hari ini, tak satu pun boleh hidup pergi. Tuan Pratama, terima kasih sudah datang tepat waktu. Menyelamatkan Bang Hidayat. Kalau tidak... Mungkin... Hah! Hanya tambah korban. Orang yang cari mati. Hari ini, tak satu pun boleh hidup pergi. Kakak ipar. Sinta. Abang Hidayat. Selanjutnya, serahkan padaku. Hati-hati. Siapa kau? Menyakiti keluarga Abang Hidayat? Bocah, lebih baik jangan ikut campur. Nanti nyawamu sendiri yang melayang. Oh ya? Pengen tahu seberapa hebat kau? Kalau kau tak mau dengar, jangan salahkan aku. Hahaha. Bocah, takut sampai beku? Ayah, dia akan baik-baik saja, kan? Tenang saja. Saudara Pratama pasti baik-baik saja. Kita harus percaya padanya. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya kau? Tak tahu siapa aku? Berani menyerangku? Berani sekali kau? Tak ada waktu main denganmu. Kesini? Kesini? Bicara. Kau siapa? Tujuanmu kesini apa? Berani sekali kau? Tak ada waktu main denganmu. Kesini? Kesini? Bicara. Kau siapa? Tujuanmu kesini apa? Kau tak boleh bunuh aku. Orang di belakangku. Kau tak akan sanggup lawan. Oh? Benarkah? Kalau begitu ku beritahu. Orang yang tak bisa kulawan saat ini belum lahir. Mau bicara atau tidak? Tidak. Sekarang juga ku bawamu ke balai arwah. Aku bicara. Aku bicara. Lepaskan dulu. Aduh. Kukira kau punya kemampuan hebat. Aduh, cepat katakan. Siapa yang mengutusmu? Adalah matilah kau. Berani main trik denganku? Tuan, tolong aku. Tuan, tolong aku. Hei, main apa lagi ini? Kau rusak lagi rencanaku. Lagi? Kau aura hitam waktu itu? Bocah! Hari ini adalah hari kematianmu. Sial, kitab hidup mati dan pena pemanggil arwah tak kubawa. Harus bertarung. Lihat berapa lama kau bisa tahan. Waktu itu kau yang rusak rencanaku. Kali ini, tak akan kuberi kesempatan lagi. Tidak bisa. Terus begini. Hari ini habis di sini. Mata Dewa Dua Alam, buka. Tidak bisa. Terus begini. Hari ini habis di sini. Mata Dewa Dua Alam, buka. Saudara Pratama, kau baik-baik saja? Abang Pratama, Kau kalah. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tak penting. Kau lebih baik pikirkan, bisakah kau keluar hidup-hidup hari ini? Saudara Pratama, bagaimana kalau kau pergi dulu saja? Dia menargetkanku. Aku yakin dengan kemampuanmu, pasti bisa kabur.
Tidak boleh. Mana mungkin aku tinggalkan kalian? Aku Raka Pratama. Takkan melakukan hal semacam itu. Tuan Pratama. Benar, maafkan aku. Aku yang mencelakaimu. Seharusnya aku tak merobek kertas jimat itu, memanggilmu ke sini. Sudahlah. Mengantar Abang Hidayat. Memang tugasku. Bahkan jika kau tak merobek kertas jimat itu, aku tetap akan datang. Dasar iblis. Aku lawan kau sampai mati. Jangan! Sinta, jangan! Sinta, jangan ganggu Tuan Pratama. Dasar iblis. Aku lawan kau sampai mati. Jangan! Jangan ganggu Tuan Pratama. Jangan melawan sia-sia. Kau takkan bisa mengalahkanku. Omong kosong. Kalau saja hari ini aku keluar, tak lupa bawa senjataku. Kau akan tahu akibatnya. Cuma mulut doang. Abang Hidayat, cepat mundur. Kekuatan seperti ini, tak bisa kau tahan. Apa? Sudah kuputuskan. Saudara Pratama. Terima kasih. Sengaja bikin misterius. Matilah. Saudara Pratama, istri dan anakku nanti, kuserahkan padamu. Abang Hidayat, jangan. Benda tak tahu hidup mati. Ayah, Suamiku, Abang Hidayat, Kalian cuma semut kecil, berani lawan aku? Tak mungkin. ini perlindungan jasa kebajikan. Sinta, dengarkan ibu nanti. Saudara Pratama, ini sisa tenagaku terakhir. Aku tak berharap bisa membasminya total, tapi aku pasti bisa ajak dia mati bersama. Abang Hidayat, Saudara Pratama, aku sudah bulat tekad. Jangan halangi lagi. Abang Hidayat, Saudara Pratama, aku sudah bulat tekad. Jangan halangi lagi. Sayangnya dia terlalu kuat. Tak bisa kuhancurkan total. tak apa Abang Hidayat. Kau baik-baik saja? Tenagaku sudah habis. Raka Pratama. Mereka berdua, ibu dan anak ini. Kuserahkan padamu. Abang Hidayat, kau... ayah. Ayah, jangan tinggalkan aku lagi. Ayah, Kakak ipar, Sinta aku... Tuan Pratama, apa yang kau bicarakan? Kau sudah kembali menyelamatkan kami. Kami sudah sangat senang. Kau sudah pernah selamatkan kami sebelumnya? Kali ini kami yang membahayakanmu? Sampai kau terluka. benar Kak Pratama. Kau sudah izinkan ayahku menemani kami beberapa hari ini. Aku sudah cukup puas. Tapi Abang Hidayat, dia mungkin... Tenang saja. Bang Hidayat dari dulu sudah harus bereinkarnasi. Kebetulan lewat kesempatan ini, biarkan dia ke bawah sana untuk bereinkarnasi. Abang Hidayat mungkin tak bisa bereinkarnasi. Abang Hidayat mungkin tak bisa bereinkarnasi. Tuan Pratama, apa maksudmu? Apa maksudnya? Ini bagaimana? Iya, Abang Pratama. Apa maksud ayahku tak bisa bereinkarnasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Abang Hidayat, dia punya daya kebajikan besar. Tapi tindakannya tadi menghabiskan daya itu sampai habis, sehingga rohnya buyar. Makanya
Jadi Abang Pratama, ayahku, benar-benar lenyap? Tuan Pratama, masih adakah cara lain? Kau sangat sakti. Pasti bisa lacak Bang Hidayat. Pasti bisa bantu Bang Hidayat bereinkarnasi, kan? Kumohon, Ibu, jangan begitu. Masalah Abang Hidayat, aku pasti cari cara bantu dia bereinkarnasi. Benarkah Abang Pratama? Terima kasih banyak. Tolong bantu ayahku bereinkarnasi lagi. Ibu, orang itu tak akan datang lagi. Kalau kalian nanti alami bahaya apapun, robek kertas jimat ini, aku akan segera kembali. Sekarang aku harus pulang, cari cara bantu Abang Hidayat bereinkarnasi, sambil selidiki siapa dalang di balik semua ini. Cari cara bantu Abang Hidayat bereinkarnasi, sambil selidiki siapa dalang di balik semua ini. Mbak Pratama, lagi-lagi kenapa? Aku dipanggil terus hari ini. Akhirnya kalian datang, cepat, urusan mendesak, urusan besar. Apa yang mendesak? Kalian bilang ada hantu kecil. Roh dunianya sudah buyar. Masih bisa reinkarnasi? Main-main ya? Kamu sendiri bilang roh dunianya buyar. Reinkarnasi apanya? Jangan-jangan benar-benar tidak ada cara untuk selamatkan Abang Hidayat? Raka, soal ini lebih baik jangan dipikirkan. Aku paham perasaanmu. Cuma prestasi kerja hilang kan? Paling-paling Kamu tahu apa? Abang Hidayat selamatkan nyawaku. Dia orang baik. Si Putih, pasti ada cara kan? Balai arwah ini besar. Pasti ada pusaka gaib yang bisa selamatkan Abang Hidayat, kan? Raka, aku dan si hitam sama sepertimu, cuma orang suruhan. Ini, kami juga tak punya cara. Tapi kurasa, soal ini, mungkin Raja Wijaya punya akal. Raja Wijaya? Iya, Raja Wijaya pasti punya cara. Si Putih, si Hitam, tunggu kabar baik dariku. Si Putih, si Hitam, tunggu kabar baik dariku. Raja Wijaya, Raja Wijaya. Raka, ada apa sampai panik? Raja Wijaya, Anda harus tolong aku. Katakan dulu, apa yang membuatmu hingga hilang akal? Abang Hidayat, dia berkelahi demi menyelamatkanku. Dengan orang misterius itu sampai mati-matian. Akhirnya rohnya buyar. Aku nggak peduli. Kali ini, kau harus membantuku. Selamatkan dia, biarkan dia bereinkarnasi. Hah? Oh, kirain apa? Cuma gitu doang. Tak kusangka, Raka Pratama yang kejam, berwatak bengis, juga mau minta tolong padaku untuk seorang hantu receh. Aku kejam tak berbelas kasihan. Dari mana kau dengar rumor itu? Apa itu dua hitam putih? Dua anak brengsek itu, lagi-lagi membicarakan keburukanku di belakang? Sudah. Aku tahu masalahnya. Jadi kau punya cara? Tentu saja ada. Wah, bagus sekali. Abang Hidayat bisa diselamatkan. Jangan heboh dulu. Caranya memang ada. Setelah manusia mati, 7 arwahnya buyar. Tinggal 3 roh. Roh langit kembali ke langit, roh bumi kembali ke bumi, yang berada di bawah yurisdiksi balai arwah kami. Roh manusia tinggal di dunia, menerima daya persembahan keluarga, sehingga dapat melindungi keluarganya. Yang kau sebut roh buyar, sebenarnya cuma roh bumi yang lenyap. Asal bisa menemukan seberkas roh bumi, lalu digabung dengan roh langit, bisa dibantu untuk bereinkarnasi. Yang kau maksud lenyapnya roh, sebenarnya cuma
roh bumi yang hilang. Asal temukan seberkas roh bumi, gabung dengan roh langit, bisa bantu dia bereinkarnasi. Tapi, Abang Hidayat kan rohnya sudah hilang. Mau cari roh bumi di mana? Roh bumi tak mudah musnah. Roh bumi Bang Hidayat pasti masih ada. Menempel pada orang misterius itu. Asal temukan orang misteriusnya, bisa ambil seberkas roh bumi. Lalu dia bisa bereinkarnasi. Oke, paham. Aku tahu caranya. Aku cari sekarang. Tunggu. Ada apa lagi? Aku lagi sibuk. Dan kau harus naikin gajiku. Bulan depan aku mogok kerja. Kau tahu orang misteriusnya di mana? Jangan terburu-buru. Waktunya tiba, masalah akan selesai sendiri. Tapi, masa aku diam saja? Aduh, kalau ada urusan cepat bilang. Kalau enggak, aku beneran pergi. Sepertinya tadi, Bagas sudah kasih tahu. Dalam tugas berikutnya, kau akan dapat petunjuk. Beneran? Seram amat. Ya iyalah. Aku saja bisa jadi pegawai tetap balai arwah, apalagi yang mustahil. Aku pergi dulu. Semoga di sisi Hakim Arwah tak ada masalah. Raka, aksi kali ini sepenuhnya bergantung padamu. Aku pergi. Semoga saja di pihak Hakim Arwah tidak ada masalah. Raka Pratama, operasi kali ini sepenuhnya bergantung padamu. Pak Raja Wijaya itu tiap hari cuma sok misterius, nggak jelasin ke gue. Terpaksa gue yang cari tahu sendiri. Coba lihat tugas selanjutnya. Cerita siapa lagi ya? Doni Permana. Jangan-jangan itu Doni Permana yang... cari tahu dulu di mana dia. Dia lagi ngapain sih? Ya sudah, langsung pergi aja lihat. Kau Doni Permana? Hentikan. Kau ini arwah gimana sih? Setidaknya tanya dulu. Gua kemari buat apa? Hentikan. Kau ini arwah gimana sih? Setidaknya tanya dulu. Gua kemari buat apa? Aduh, biar gue lepasin batasanmu dulu. Jangan main serang. Kau Doni Permana kan? Ya, betul. Siapa kau? Kok bisa lihat gue? Masa bodoh? Gue ini juru bicara balai arwah. Pasti bisa lihat kau. Balai arwah? Sudah 20 tahun, balai arwah seharusnya sudah menjemputku. Sayang sekali. Melihat kondisimu, apakah masih ada hal yang kau khawatirkan? Coba ceritakan dulu. Sudahlah, tidak usah. Lagi pula pasti akan dibawa pergi. Jangan dong. Siapa bilang gue mau bawa kau pergi sekarang? Cerita dulu. Siapa tahu gue bisa bantu. Benarkah? Kau tidak membawaku pergi? Wah, mau dibawa? Pasti dibawa. Kamu kan sudah mati 20 tahun. Selama ini ngapain aja di dunia orang hidup? Aku juga bakal dibawa kok. Jangan gitu dong. Aku bisa selesaikan dulu. Rasa penasaranmu, ceritain aja dulu. Dari awal sampai akhir. Beneran bisa kubantu? Kamu mau bantu aku? Tentu saja. Aku Raka, nggak mungkin bohong. Gini, ceritain dulu gimana kamu mati. Oke. Kamu mau bantu aku? Tentu saja. Aku Raka, nggak mungkin bohong. Gini, ceritain dulu gimana kamu mati. Oke. Awalnya, aku pegawai bank. Masa depan cerah. Suatu hari lembur. Tiba-tiba lihat direktur bank kami, buru-buru masuk kantor. Aneh rasanya, jadi aku mengendap-endap. Terus nemu apa? Lewat celah pintu, aku lihat hal
Paling tak terlupakan. Direktur kami ngomong sama udara. Ngobrol sama udara? Iya. Nggak cuman ngomong. Tapi di tengah obrolan, dia tiba-tiba berlutut. Jangan-jangan dia ngobrol sama hantu? Betul. Aku baru tahu belakangan. Jadi kematianmu juga ada hubungannya sama dia? Awalnya kupikir tingkah laku direktur bank agak aneh. Rasanya seperti kena gangguan gaib. Mau masuk bantu dia? Tapi setelah aku masuk, Lihat apa? aku lihat sebuah patung. Patungnya seperti apa? Serem sekali. Wajah hijau bertaring, tangan memegang senjata. Seperti Garpu Baha. Garpu Baha. Iya. Garpu Baha. Seperti Garpu Baha. Garpu Baha. Iya. Garpu Baha. Lalu? Lalu patung itu mengeluarkan suara. Bilang bunuh dia. Direktur bank pukul aku sampai pingsan. Saat aku sadar, sudah di dalam mobil. Aku terus diam-diam dengar mereka bicara. Mereka bicara apa? Mereka bilang, mau siapkan ritual. Dan bangun kuil untuk siapa? Iya, di pinggir barat. Kamu tahu? Pinggir barat. Pinggir barat tak ada kuil. Tak ada. Dia kok bilang ada. Lalu? Kok kamu bisa ada di sini? Lalu direktur bank bawa aku ke sini. Aku lihat kabut hitam itu. Aku dengar direktur bank panggil kabut hitam itu tuan. Kabut hitam itu lihat aku. Langsung ikat aku di ranjang. Lalu bilang, Bilang apa? dia bilang, mau pakai tubuhku untuk ritual. Menyambung daya persembahan dari dunia manusia. Lalu jenazahku dimutilasi. Setelah dipotong-potong, aku dikubur di banyak tempat. Jadi, kau minta waktu 20 tahun ke balai arwah hanya untuk mencari tulang belulangmu sendiri, ya? Setelah dipotong-potong, aku dikubur di banyak tempat. Jadi, kau minta waktu 20 tahun ke balai arwah hanya untuk mencari tulang belulangmu sendiri, ya? Direktur bank. Aura hitam. Tuan, ngomong-ngomong, direktur bank kalian itu, apakah Marga Firmansyah? Ya, betul. Benar, Direktur Firmansyah. Kau kenal dia? Hah? Kenal? Tidak cuma kenal. Sangat akrab malah. Dalam tugas berikutnya, kau akan mendapat petunjuk. Oh. Begitu rupanya. Paduka Raja Wijaya, rupanya Anda sudah tahu segalanya. Aku paham. Sekarang aku paham semuanya. Jadi Anda mengutusku ke sini kali ini, hanya untuk urusan ini. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku datang hari ini khusus untuk menyelamatkanmu. Sebentar lagi, mungkin akan ada pertarungan sengit. Jangan kemana-mana, berdiamlah di belakangku saja. Oh ya, bukankah kau minta waktu 20 tahun ke balai arwah? Selama bertahun-tahun ini, apa kau tidak menyadari ada hal yang mencurigakan? Semua yang ku ketahui, sudah ku ceritakan semua. Selain itu, aku tidak tahu lagi. Bukankah kau minta waktu 20 tahun dari balai arwah? Bertahun-tahun ini, apa kau tidak sadari? Ada yang mencurigakan? Semua yang ku ketahui, sudah ku sampaikan. Baiklah. Oh ya, selama ini, apa kau sudah temukan jenazahmu? Bisa dibilang sudah. Maksudmu bisa dibilang? Ketemu ya ketemu. Belum ya belum. Jangan di sini bilang ketemu atau tidak. Sudah ketemu, tapi setiap kali aku mendekatinya,
selalu terpental oleh kekuatan misterius. Lama-lama, aku putus asa. Oh, begitu. Tenang, ada aku. Akan kubantu selesaikan. Aku tahu kau peduli padaku, tapi aku lihat kekuatan aura hitam itu. Bukan untuk orang biasa. Aku kan bukan orang biasa. Lupa asalku? Aku juru bicara Balai Arwah. Aura ini memang kau. Kalau sudah datang, keluarlah. Ternyata datang terlambat. Kalau kau sudah tahu, maka kau juga harus mati. Ingin membunuhku? Lihat saja apakah kau mampu. Aku tahu kau Raka Pratama. Langsung di bawah Hakim Arwah dan Raja Wijaya. Tapi, jangan kira dengan kitab hidup mati dan pena pemanggil arwah di tangan, aku akan takut padamu. Kau datang tepat waktu. Terakhir kau berhasil kabur, kali ini tidak akan. Jangan kira dengan kitab hidup mati dan pena pemanggil arwah di tangan, aku akan takut padamu. Kau datang tepat waktu. Terakhir kau berhasil kabur, kali ini tidak akan. Terakhir kau merusak rencanaku, belum kuhitung itu. Tak kusangka hari ini berani mengganggu lagi. Rencana baik? Kau si kabut hitam ini bisa melakukan apa yang baik? Jika tebakanku benar, kau seharusnya juga seorang arwah, kan? Jangan samakan aku dengan arwah-arwah rendahan itu. Mereka tak layak. Kau pun hanya seorang arwah. Dan keahlian terbesarku adalah menangkap arwah. Terakhir aku lengah. Kali ini bakal kau rasakan akibatnya. Berdasarkan apa kau berani berkoar seenaknya di sini? Kalau kau benar-benar hebat, masih mau jadi petugas arwah rendahan? Hei, mulutmu itu. Lihat, tidak kurobek-robek. Kali ini aku bawa senjata. Baru beberapa hari tak bertemu, kau sudah bisa mengendalikan pena pemanggil arwah dengan mahir. Banyak hal yang tak kau ketahui. Lebih baik tunjukkan wujud aslimu dan menyerah. Akan ku beritahu setelah kau mati. Aku bantu kau. Mundur. Ini bukan hal yang bisa kau hadang. Akan ku beritahu setelah kau mati. Aku bantu kau. Tetap di dalam, jangan keluar bikin ribut. Raka, jangan melawan. Kau tak bisa menghentikanku. Bisa atau tidak, bukan kau yang tentukan. Trik receh. Kabut hitamku ini terkumpul dari kehangatan dunia manusia, dilebur dengan aura arwah. Mana mungkin bisa dihalau? Hanya dengan selembar kertas jimat? Bahkan hakim arwah yang ada di sini pun harus berpikir 2 kali. Berani kau lukai aku? Tak hanya melukai, aku akan membunuhmu. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kau? Kau adalah Raja Arwah? Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kau? Kau Raja Arwah? Identitasku sudah ketahuan, maka hari ini kau takkan pergi hidup-hidup. Rupanya kau dalang semua ini. Kenapa kau lakukan? Kenapa? Mengapa aku tak boleh nikmati daya persembahan dunia manusia? Itu tonik terbaik. Tak takut Raja Wijaya tahu? Dan menghukummu? Jangan urus aku. Raja Wijaya cuma di balai arwah. Mustahil dia tahu hal ini. Tentu yang penting sekarang adalah menyingkirkanmu dulu. Suatu hari kau akan ketahuan. Lagi pula kau ini hantu. Mana pantas dapat persembahan? Bukannya kau dengar tadi? Aku bangun sebuah kuil dengan tubuh 99 orang, tutupi aura arwahku, sedikit samarkan. Siapa tahu mereka sembah, dewa atau hantu. Licik sekali. Demi keuntungan sendiri, bunuh banyak nyawa, layak engkau di neraka. Tenang, kau takkan lihat hari itu. Kau dipilih hakim arwah. Pasti sumber tenaga unggul. Hahaha. Takkan kubiarkan. Sayangnya kau tak mampu. Ada jurus lain? Coba tunjukkan.
Aku takkan biarkan kau berhasil. Sayangnya, kau tak punya kemampuan. Masih ada jurus lain? Lepaskan semuanya. Apa hari ini benar-benar akan berakhir? Tidak! Aku ini Raka Pratama. Cuma Raja Arwah, bukan? Apa yang perlu ditakutin? Paling-paling ku berontak. Lawan pakai apa? Kitab hidup mati atau pena pemanggil arwah? Hahaha, jangan mimpi. Setelah kau mati, kedua pusaka itu akan jadi milikku. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu. Sudah, karena kau tak punya jurus lain, maka bersiaplah mati. Raja Wijaya? Tidak mungkin. Kenapa kau di sini? Raka, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa Yang Mulia datang? Semua perbuatannya sudah ku ketahui. Yang Mulia sudah tahu sejak awal, lalu kenapa tidak dari dulu? Sebelumnya aku hanya curiga. Ditambah dia menyembunyikan diri sangat dalam, jadi tak pernah kuhiraukan. Sampai kau muncul. Yang Mulia sudah tahu, lalu kenapa tidak dari dulu? Sebelumnya aku hanya curiga. Ditambah dia menyembunyikan diri sangat dalam, jadi tak pernah kuhiraukan. Sampai kau muncul. Aku dan Hakim Arwah menemukan kau membawa tuah agung. Kami pun memberimu jabatan untuk menyelesaikan beberapa perkara yang mencurigakan. Saat ini, hasilnya cukup bagus. Jadi, akulah bagian dari rencana kalian? Cukup, selesaikan dia dulu. Hakim Arwah, bertindaklah. Hakim Arwah juga datang. Di mana? Itu. Akulah Hakim Arwah. Kau Hakim Arwah? Lalu Doni Permana? Doni Permana sudah lama berinkarnasi, 20 tahun lalu. Yang di sini selalu aku... Hakim Arwah yang licik. Tadi tak mau bantu, cuma nonton dari samping. Kau manusia apa bukan? Bukan... Raja Arwah, beraninya kau besar sekali. Kau manusia apa bukan? Bukan... Raja Arwah, beraninya kau besar sekali. Bagus. Rencana 20 tahun cuma untuk menangkapku. Ide Hakim Arwah, kan? Iya, tapi bukan cuma itu. Kapan kalian mulai mencurigaiku? Paduka Raja Wijaya menguasai seluruh balai arwah, mana mungkin tak bisa mengenali aura arwahmu yang bermasalah ini. Tapi aku jelas-jelas... Kau memang licik. Berhasil menipuku sebelumnya. Namun, aku sudah lama mencium keanehanmu. Baru hari ini, terbukti sepenuhnya. Kau tahu dosamu. Kenapa aku tak boleh menikmati daya persembahan manusia? Aku tak salah. Demi sedikit daya persembahan, kau tega menyakiti makhluk hidup. Omong kosong, sejak ada daya persembahan ini, kekuatanku melonjak drastis. Bahkan Hakim Arwah dan ketiga kawannya akan sanggup melawanku sekalipun digabung. Lalu, kau sanggup lawan aku? Bisa kalahkan aku sekalipun. Kau sanggup lawan Maharaja Langit? Tak usah bicara lagi. Ketahuan oleh kalian, lalu apa? Paling-paling aku minggat dari balai arwah. Rupanya kau masih belum paham. Dosa yang kau perbuat sendiri. Hakim Arwah, bagaimana hukumannya sesuai perbuatannya? Dia menyiksa rakyat, mengacaukan dunia manusia, tak mau bertobat. Berdasarkan hukum neraka, dia harus untuk selamanya dilempar ke neraka 18 lapis. Dia menyiksa rakyat, mengacau dunia, tak mau bertobat. Berdasarkan dosa neraka, dia pantas selamanya dilempar ke neraka 18 lapis. Tidak, kalian tak boleh perlakukan aku begini. Aku ini Raja Arwah. Raja Arwah yang menguasai pasukan arwah. Lalu apa? Bersalah ya harus mengaku. Kalau Raja Wijaya sudah kejam begini, aku sekarang juga bukan sembarangan. Walau kekuatanku tak sepertimu, tapi kalian ingin menangkapku. Tak semudah itu. Kau takkan bisa kabur? Karena kami sudah datang, berarti kami sudah siapkan segalanya. Maksudmu apa? Kami sudah pasang barrier gaib di sini lebih dulu. Kau takkan bisa kabur? Kalian benar-benar akan lakukan ini? Ini semua karma yang kau pantas dapat. Asal tangkap Raka Pratama, aku tak percaya kalian tak lepaskan aku. Hakim Arwah, tolong aku. Dia cuma tahu pilih kasih. Pergilah ke neraka 18 lapis dan bertobatlah.
Hakim arwah tolong aku. Dia cuma tahu pilih kasih. Pergilah ke neraka 18 lapis dan bertobatlah. Tidak, aku tak rela. Raka Pratama, kalian akan mati mengenaskan. Ci, berani-beraninya mengutukku. Pantas. Ini. Abang Hidayat? Kau baik-baik saja, syukurlah. Saudara Pratama. Hantu kecil Fajar Hidayat menghadap Paduka Raja Wijaya. Raja Wijaya. Kenapa dulu aku tak lihat? Kau punya wibawa sebesar ini? Keren juga ya. Urusan di sini sudah selesai. Fajar Hidayat punya jasa kebajikan. Memberkati rakyat. Bisa bereinkarnasi. Terima kasih Paduka Raja Wijaya. Jangan ditunda. Fajar Hidayat ikut raja ini kembali ke balai arwah. Raja ini bantu kau bereinkarnasi. Terima kasih Paduka Raja Wijaya. Kau ini Doni Permana. Hakim arwah. Boleh juga caramu main. Tadi nonton di samping. Kenapa nggak bantu aku? Bukannya kau suruh aku mundur? Jangan maju? Akal balai arwah licik sekali. Aku mau balik ke dunia manusia. Akal balai arwah licik sekali. Aku mau balik ke dunia manusia. Urusan reinkarnasi Abang Hidayat. Sudah beres. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih Tuan Pratama. Kalau bukan Bapak, jenazah dan tulang belulang Bang Hidayat, entah sampai kapan, terkubur di tempat gelap itu. Abang Hidayat, tenanglah bereinkarnasi. Pudang Sinta, nanti akan kubantu jaga mereka. Sinta, Bu. Jangan terlalu sedih. Abang Hidayat punya jasa kebajikan, pasti ditolong langit. Mungkin di kehidupan berikutnya. Kalian akan bertemu lagi. Benarkah Kak Pratama? Lalu aku harus kemana untuk bertemu ayah? Segala sudah diatur langit. Biarkan mengalir saja. Baik, aku harus kembali melapor. Nanti akan sering kunjungi kalian. Wah, pada ada di sini. Cari aku untuk apa? Raja Wijaya kopi lek ya? Mau balik lagi? Aku ke dunia orang hidup beliin obat buat kau. Sudahlah, Raka. Aku panggil kau hari ini karena ada hal yang mau kusampaikan. Apa harus dibicarakan di depan banyak orang begini? Jangan-jangan. Mengingat kemampuanmu di balai arwah yang luar biasa, dan posisi Raja Arwah sedang kosong, aku ingin mengangkatmu sebagai Raja Arwah yang baru. Apa? Kau tidak bercanda? Kenapa kau tidak mau? Wah, pasti capek banget. Aku ogah. Gajinya digandakan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau bukan aku, siapa lagi yang mau turun ke neraka? Selamat kepada Raja Arwah baru Raka Pratama atas pelantikannya.